Jumpa kembali dengan saya, Ison Khairul. Polri sangat concern pada toleransi dan keberagaman, karena hal itu berkorelasi langsung dengan ketertiban masyarakat. Sehari setelah dilantik, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi pengurus besar Nahdlatul Ulama, organisasi masyarakat muslim terbesar di negeri ini. Kemudian Kapolri bersilaturahmi ke pimpinan Pusat Muhammadiyah, organisasi masyarakat muslim kedua terbesar. Selanjutnya Kapolri mengunjungi Dewan Pimpinan Pusat Rabitah Alawiyah, organisasi yang menghimpun WNI keturunan Arab, khususnya yang memiliki keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang kami muliakan, inilah ruangan yuhibbuhum, artinya mereka yang mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Tentu tidak jauh dari sahabat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu sendiri. Saat ini ada lebih dari 470.000 anggota Polri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jika dijumlahkan dengan personil yang sudah pensiun, tentu berjuta banyaknya. Secara total, putra-putri anggota Polri juga sangat banyak. Mereka berasal dari beragam suku dan agama. Mereka juga berinteraksi dengan beragam suku dan agama. Dengan kata lain, putra-putri Polri merupakan kekuatan besar untuk merawat toleransi dan keberagaman di negeri ini. Bambang Wijanarko dan Okti Widayati mengisahkan bagaimana mereka menyerap makna toleransi dan keberagaman. Ayah mereka adalah Sutadi Rono Dipuro yang menjabat Gubernur Akademi Angkatan Kepolisian periode 1968 sampai 1970. Ayah mereka, Sutadi Rono Dipuro, antara lain pernah menjadi Kapolda DKI Jakarta, Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolda Nusa Tenggara Barat. Mereka pun turut berpindah-pindah wilayah tempat tinggal, mengikuti tugas sang ayah. Yang ingat waktu pindah sama Bapak kemana aja ikutnya? Ya, saya lahirnya di Jakarta. Kemudian pindah ke Sukabumi, dari Jakarta ke Lombok. Dari Lombok itu terus kemudian ke Sukabumi. Nah, baru ingatnya mulai dari Sukabumi. Ya. Di Sukabumi itu berarti umur sekolah kelas berapa tuh? Dari kelas TK besar, TK kemudian kelas 1, kelas 2. Oke. Iya. Nah, di situ saya juga merasa waktu pas di Sukabumi kan orangnya halus tuh. Ya kan? Waktu pas pindah ke Medan, nah hari pertama itu sama dikenalkan sama Pak Simanjuntak, diantarin sama ibu saya. Nah, kemudian waktu pas pertama kali duduk, Pak Simanjuntak tuh kan orangnya orang Batak. Jadi produknya, jadi duduk sana kok. Nah, kita kan orang kecil kan, di Sukabumi, halus, langsung tak gitu kaget, nangis saya. Terus saya nggak mau sekolah hari pertama. Jadi kemudian nggak tahu gimana ibu saya lobby lah sama kepala sekolahnya diganti sama ibu Siaan. Rupanya dia orang Mandailing apa ya? Ya, halus. Baru saya mau duduk situ. Tuh. Nah kemudian juga udah akhirnya kita beradaptasi kan, cara bicaranya, kemudian karakternya. Nah waktu pas pindah ke Surabaya
ditakutin. Iya, kita ngomongin Oh. galak. Apa kok? Mau kemana kok? Gitu. Baik sana. Itu teman-teman saya takut gitu kan. Jadi jagoan di Surabaya. Jadi nggak ada yang berani. Nah, selanjutnya pas pindah ke Jakarta, ngomongnya kan jadi budak beduk tuh, Iya, Jawa. ya kan? Nah, itu teman-teman saya, ini saya jadi dibully. Jawa. Jawa. Budak beduk. Jokal. Menghadapi pindah-pindah itu kalau bapak tuh apa? Misalnya minggu depan kita pindah nih ke Surabaya, pindah ke Medan, tuh gimana dia berceritanya? Atau Ya. ibu yang ngasih tahu? Kalau ibu ya, Ibu yang ngasih tahu. Nah, Nanti kita berapa bulan? Ya berapa bulan ya? Bulan depan, nanti apa 2 bulan lagi kita pindah. contohnya gimana? Misalnya waktu pindah kemana, mungkin masih ingat ceritanya? Kita pindah ke ini ya. Udah pokoknya disuruh ini aja habis kenaikan ya. Iya. Nanti itu cuma 2 tahun kan habis kenaikan kita pindah ke pindah kemana? Pindah ke sini. Kita pindah dari Sukabumi ya. Kalau Sukabumi saya tuh kelas 3. 3 apa? SD? SD. Nah, Saya kelas 3 sampai kelas 4. Kalau pindah ke Medan kelas 5, kelas 6 saya di Medan gitu. Jadi kalau bapak sih cuma bilang nanti kita pindah kayak gitu. Jadi sekolah kita ikut aja udah. Nah kebetulan kalau sekolah ngikutin siapa ya? Kalau kayak di Medan ngikutin sama sekolah anaknya Om Widodo Bidamo. Kayak gitu. Jadi kita masuk sekolah Kristen. Kayak di Sukabumi sekolah Kristen juga ya. jadi ikutin sama Siapa itu? modalnya yang di depannya bapak. Kayak contohnya di Medan dari Sukabumi biasanya konsultasi sama Om Widodo. Om Widodo itu kan di depannya bapak. Jadi enaknya cocoknya di mana? Padahal di Medan kan ada sekolah harapan, Islam kan? Metodis. Ya, metodis terus begitu Immanuel. Yang persis dekat rumah itu di Mangbonjol itu kan Immanuel, harapan. Tapi karena anak-anaknya ini, Tina, Tono itu semua di Immanuel, ya udah daftarin di Immanuel. Jadi nggak ada masalah Kristen Islam. Karena sekolahnya juga ya, bebas. Kalau lagi mau ikutan acara nyanyi-nyanyi gitu ya, mau ikut boleh enggak apa-apa. Iya, kayak apa kan kalau kita Natalan kayak gitu. Nah kayak Natal itu kita di Medan ya. Di Medan itu kan ya kita mau ikut kita ikut. Jadi harus pakai baju putih-putih gitu. Ikut nyanyi ke gor itu. Untuk orang tua kita tuh bapak sama ibu tuh enggak melawan. Tapi ya memang agama kita kan diajarin udah harus ngaji harus gitu kan gitu agama. Kan memang kalau sekolah ya ngikutin yang ada di situ. Dari Medan ke Surabaya. Dari Medan ke Surabaya, Waktu itu istilahnya belum Kapolda ya? Kadapol. Kadapol. Ya. Nah, Ada Poljatim. Kadapol Jatim ya. Ya, ya. Di Surabaya itu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Iya, Bapak 1,5. Iya 1,5, kita 2 tahun. Jadi 6 bulan kita pangin ke Polri. Kan polisi. Iya. Ibu bapak udah pindah? Udah ke Medan, kita ke ini ke Jakarta. Ada sepupu juga ya yang meninggal yang bapaknya meninggal karena kecelakaan pesawat tinggal sama kita. Jadi kita semua, saya, kakak saya ada Kalin ya, saudara, terus kita semua ditinggal pokoknya di kecuali dia ke Jakarta karena waktu masih kecil kan. Itu kan bagian dari pendidikan sebetulnya ya. Proses edukasi sosial lah buat kita. Apa bang? Misalnya positifnya, negatifnya ketika sudah masuk ke dunia kerja atau apa gitu, profesi gitu. Saya ketemu sama rekan sekerja saya yang berbagai macam suku, agama, itu tidak ada masalah. Dan saya juga banyak teman jadi di seluruh Indonesia yang pernah saya kunjungi. Jadi nggak susah. Kalau ada bisnis di Surabaya, di Medan, pernah ke Ampenan juga. Jadi nggak masalah karena saya masih punya memori, saya punya teman-teman di sana. Jadi mereka welcome. Kemudian mengenai adat istiadat budaya semua juga saya nggak masalah.
Jadi rasa toleransinya kepada siapapun tidak ada masalah. Boleh jadi proses toleransi dan keberagaman yang dilalui Bambang Wijanarko dan Okti Widayati juga dialami oleh putra-putri Polri yang lain. Mungkin dengan versi serta skala yang berbeda. Menurut saya, pengalaman toleransi dan keberagaman yang dialami putra-putri Polri bisa menjadi salah satu penguat bagi organisasi keluarga besar putra-putri Polri untuk mendukung agenda toleransi dan keberagaman yang sudah digerakkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.